Karena banyak banget yang komen di video aku yang ini, Kak, gimana sih Kak cara jawab kalau ditanya, kenapa kamu memilih Segbit 1, kenapa kamu memilih Segbit 2, kenapa kamu memilih Segbit 3, kenapa kamu memilih Segbit ini? Kira-kira jawabannya gimana ya Kak kalau kita dikasih pertanyaan seperti itu? Kira-kira gimana ya kalau kita ditanya, kenapa kamu memilih Segbit olahraga? Kenapa kamu memilih Segbit kewirausahaan? Kenapa kamu memilih Segbit seni dan budaya? Atau kenapa kamu memilih Segbit humas? Nah, di video kali ini aku bakal kasih jawabannya, kira-kira kalau kita tertarik di Segbit olahraga kita jawabnya seperti apa. Kalau kita tertarik di bidang kesenian kita jawabnya seperti apa. Masing-masing Segbit ini akan aku jawab. Kalian belum subscribe, silahkan subscribe di bawah, like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang juga sedang berjuang untuk masuk di OSIS. Supaya kalian sama-sama bisa masuk di OSIS. Kalau gitu kita langsung aja masuk ke videonya. Oke, sebelum masuk ke poin pentingnya, apa yang harus kalian jawab kalau kalian ditanya kenapa kalian tertarik masuk di Segbit itu? Aku mau nyatuin pendapat dulu sama kalian, mau nyatuin pikiran dulu supaya kita nggak salah persepsi. Karena kita beda sekolah, aku sekolah di sekolahnya aku, kalian sekolah di sekolahnya kalian. Jadi sangat berbeda, dan teman-teman kita juga punya sekolah yang berbeda. Jadi kita satukan pendapat dulu. Biasanya kalau kita OSIS, kita ditanya, kenapa kamu milih Segbit 1, kenapa kamu milih Segbit 2, kenapa kamu milih Segbit 3. Nah, di video kali ini aku bakal jawab sesuai dengan kategori Segbitnya ya. Jadi, Segbit olahraga, ada Segbit kesehatan, ada Segbit humas, dan ada Segbit sastra dan budaya. Terus ada satu lagi Segbit keterampilan. Banyak Segbit, tapi di sini aku kategorinya aja ya. Jadi nggak Segbit 1, Segbit 2, Segbit 3. Takutnya berbeda nih Segbitnya aku dengan Segbitnya kalian. Karena OSIS kita memiliki sistem yang berbeda, oke? Jadi aku sesuai dengan kategori Segbitnya aja. Kalau gitu kita masuk ke Segbit pertama. Kalau misalnya kamu ditanya kenapa kamu ingin mencalonkan diri masuk di Segbit olahraga, kira-kira kamu jawab seperti apa? Kasihlah jawaban yang pertama, jawaban itu meyakinkan dan jangan jawab dengan ragu-ragu, oke? Kuncinya supaya kamu nggak ragu menjawab, kamu jawab dengan jujur. Kalau kamu nggak jujur, itu bakal ketahuan banget. Jadi please jujur sama diri sendiri karena ini menyangkut dengan dirimu sendiri. Dan mohon maaf kalau kalian dengar suara hujan karena di sini lagi hujan. Dan kayaknya sekarang pada musim hujan ya. Di daerah kalian juga hujan kan? Kalau gitu kita langsung aja masuk ke jawabannya. Saya ingin mencalonkan diri di Segbit olahraga. Yang pertama karena saya tertarik sekali dengan kegiatan olahraga dan saya suka olahraga. Dan yang kedua, jika nantinya saya terpilih untuk bergabung di Segbit olahraga, saya akan membuat kegiatan fisik. Kegiatan fisik ini diberlakukan untuk siswa-siswi agar mereka dapat meningkatkan kesehatan jasmani, menerapkan hidup bersih dan hidup sehat. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Nah, kamu bisa menjawab seperti itu kalau kamu tertarik di bidang olahraga. Nah, kalau kamu tertarik di bidang sastra dan budaya, kira-kira kamu jawabnya seperti apa nih? Kamu bisa jawab, kamu ingin meningkatkan sastra atau kamu punya keahlian atau kemampuan di sana. Sebenarnya kenapa kita ingin di Segbit kesehatan? Itu karena kita tertarik di kesehatan. Kenapa kamu ingin di Segbit sastra dan budaya? Karena kamu tertarik di sana atau karena kamu punya potensi di sana. Nah, biasanya kita memilih sesuai dengan keinginan kita atau kesukaan kita atau potensi yang ada di dalam diri kita. Tapi gimana dong kalau misalnya kamu nggak ada potensi sama sekali dan nggak tahu mau masuk di divisi apa, tapi kamu pingin coba. Nah, tips buat kamu yang sebenarnya nggak tahu mau masuk di divisi apa atau di Segbit apa, tapi kamu pingin masuk aja nih, pingin bergabung, pingin aktif, ya kamu bisa masuk sesuai dengan kesukaan kamu lah. Karena kalau kamu masuk di Segbit kesukaan kamu, kamu pasti nanti menjalaninya dengan enak gitu, dengan tulus, dengan ya kamu jadi aktif. Tapi kalau kamu masuk di Segbit yang nggak kamu minati, yang sama sekali kamu tuh nggak tertarik di sana, mending nggak usah deh, mending nggak usah dipilih, atau mending nggak usah masuk deh kalau misalnya nggak ada yang kamu tertarik. Tapi nggak mungkin nggak ada dong, karena kan kita udah dikasih tiap-tiap kategori, jadi kita bisa memilih sesuai dengan kesukaan kita. Ya, nah kalau kamu tertarik di bidang seni dan budaya, kamu boleh jawab seperti ini. Atau kamu bisa nambahin dengan jawaban-jawaban kamu ya, yang pastinya pokoknya nggak boleh lari, jawabannya nggak boleh lari dari divisi yang kamu inginkan. Kalau kamu tertarik di sastra dan budaya, kamu jawablah bahwasanya kamu emang tertarik sama dunia sastra gitu. Oke, kamu bisa jawab seperti ini. Saya tertarik di sastra dan budaya ini, yang pertama karena sebenarnya saya ingin meningkatkan potensi yang ada di dalam diri saya. Saya tertarik
di kegiatan menulis, cerita-cerita, novel, cerpen sudah saya jadikan sebuah buku. Namun buku itu hanya saya sendiri yang pegang. Saya tertarik di dunia jurnalistik. Itu kenapa saya masuk di Sekbid ini. Dan yang kedua, jika saya terpilih untuk bergabung dan masuk di Sekbid Sastra dan Budaya ini, saya ingin sekali menyelenggarakan festival ataupun lomba-lomba karya sastra. Untuk apa? Untuk meningkatkan kemampuan atau potensi siswa-siswi yang ada di sekolah kita ini. Dan saya ingin sekali mengembangkan budaya-budaya Indonesia khususnya ya. Ingin mengenalkan dan mengembangkan budaya itu sendiri. Itu saja jawaban dari saya. Semoga saya dapat bergabung di divisi ini. Terima kasih. Nah, kamu bisa jawab seperti itu kalau misalnya kamu tertarik di sastra dan budaya. Tapi gimana ya kalau misalnya kamu tertarik di humas? Humas, hubungan masyarakat. Biasanya anak-anak yang tertarik sama bahasa, sama dunia public speaking, maka dia akan masuk atau memilih Sekbid Humas. Atau juga humas ini biasanya disukai oleh siswa-siswi yang suka sama dunia luar, atau suka berkomunikasi, atau suka berjumpa dengan orang-orang baru. Biasanya siswa-siswi seperti itu yang akan masuk atau memilih Sekbid Humas. Nah, kalau misalnya kamu tertarik di Sekbid Humas, kira-kira jawaban kamu seperti apa ya? Kamu bisa jawab seperti ini. Saya ingin mencalonkan diri di Sekbid Humas. Yang pertama karena sebenarnya saya suka sekali kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, yaitu kegiatan gotong royong atau kegiatan-kegiatan yang berbau dengan masyarakat. Nah, yang kedua, saya ingin menjalin hubungan kerjasama dengan siapapun. Oleh karena itu, jika nantinya saya terpilih, saya siap untuk melakukan kerjasama, baik ketika ada kegiatan di sekolah kita, ataupun sekolah kita mengadakan kegiatan yang bekerja sama dengan sekolah lain, ataupun hubungan-hubungan antar kelas. Di sini saya siap menjalankan program-program kerja yang ada. Saya siap membangun relasi dan membangun hubungan baik dengan kawan kerjasama kita. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Nah, kamu bisa jawab seperti itu kalau misalnya kamu tertarik di humas. Atau kamu bisa menambahkannya lagi. Karena sebenarnya banyak banget alasan kalau kamu tertarik di humas ini ya. Dimana kita sebenarnya ya ingin menjalin hubungan baik, atau menjalin relasi, atau mengembangkan relasi, atau ingin mencari relasi. Sebenarnya banyak banget. Jadi kamu bisa tambahkan aja sesuai dengan keinginan kamu, ataupun sesuai dengan jawaban kamu yang belum ada, yang belum aku jawab. Kamu bisa tambahin aja. Kamu boleh tambahin aja. Oke? Nah, di video aku ada juga nih yang komen seperti ini nih. Kak, kalau misalnya saya ingin mencalonkan di Sekbid Keamanan atau di bidang keamanan, kira-kira jawabnya gimana ya, Kak? Kira-kira ngomongnya gimana ya, Kak? Nah, karena kamu tertarik di bidang keamanan, atau biasanya sih keamanan ini bukan orang-orang yang tertarik, tapi kamu memilih bidang keamanan karena mungkin kamu tidak ingin banyak kerja ya. Iya kan? Pasti kamu memilih bidang keamanan, bidang keamanan aja deh. Kayaknya nggak susah-susah, nggak ribet-ribet gitu kan. Nggak harus menuangkan ide, pendapat gitu kan. Biasanya sih, dan aku yakin dan percaya kalau kalian itu masuk di Sekbid Keamanan ya karena emang kalian nggak mau kerja ribet aja. Nggak mau kerja ribet, tapi sebenarnya tanggung jawabnya sangat ribet di keamanan ini, guys. di tiap-tiap divisi punya minus dan plusnya. Jadi nggak semuanya minus di divisi itu, nggak. Ada plusnya juga. Nggak hanya baiknya, tapi juga ada buruknya. Dan nggak hanya buruknya, ya semuanya ada plus dan ada minus. Tapi khusus keamanan ini aku yakin sih. Dan banyak orang yang masuk di divisi atau Sekbid Keamanan ini laki-laki. Bener nggak? Kayaknya yang nanya ini laki-laki deh. Ya udah kalau gitu jawabnya seperti apa nih, Kak? Jawabnya seperti ini ya. Jawabnya simple aja. Alasan saya memilih di Sekbid Keamanan karena saya ingin meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab yang ada dalam diri saya. Dengan saya masuk di divisi keamanan, saya akan bertanggung jawab yang lebih besar lagi. Dan nantinya saya akan siap untuk menjaga keamanan, baik secara internal ataupun eksternal, baik kegiatan di dalam sekolah ataupun kegiatan di luar sekolah. Saya siap mendedikasikan diri saya dan saya siap berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang ada dan siap mengamankan kegiatan tersebut. Ya baik di dalam ataupun di luar kegiatan. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Nah, kamu bisa jawab seperti itu kalau misalnya kamu tertarik di bidang keamanan. Ya menurut aku banyak sih yang tertarik di bidang keamanan ini cowok. Tapi kalau kamu cewek, ya kamu bisa aja jawab seperti itu. Tapi bener sih tanggung jawabnya ini besar banget sebenarnya. Jadi kalau aku malah nempel-nempel gini ya.
Nah, kalau kamu tertarik di bidang kesehatan, kira-kira kamu jawab seperti apa ya? Jawablah sesuai dengan kemampuan atau minatnya kamu ya, minatnya kamu masing-masing. Kalau emang kamu tertarik di kesehatan karena kamu punya keahlian di sana atau kamu punya ilmu tentang kesehatan, kamu bisa jawab seperti ini. Saya ingin bergabung di Segbit Kesehatan, jujur yang pertama sekali karena saya memiliki potensi dan keahlian di bidang kesehatan. Orang tua saya juga kesehatan. Jadi sedikit tidaknya saya mengerti tentang kesehatan dan obat-obatan. Itu kenapa saya tertarik untuk masuk di Segbit Kesehatan. Dan nantinya jika saya terpilih, saya ingin sekali membuat program hidup bersih dan hidup sehat. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Nah, kamu bisa jawab seperti itu kalau emang kamu tertarik di bidang kesehatan ya. Biasanya orang-orang yang tertarik di bidang kesehatan ini orang-orang yang benar-benar punya keahlian di bidang kesehatan. Atau kalaupun kamu tidak punya keahlian di bidang kesehatan tapi kamu tertarik di bidang kesehatan, kamu bisa jawab seperti ini ya. Alasan saya masuk di divisi kesehatan karena saya tertarik dengan kesehatan. Saya tertarik untuk belajar lebih dalam tentang kesehatan ini karena selain saya ingin diri saya sehat, saya juga ingin memberikan edukasi serta pemahaman tentang kesehatan kepada warga-warga sekolah. Dan nantinya ilmu-ilmu yang ada dari kesehatan ini tidak hanya berlaku ketika saya berada di sini, namun berlaku setelah saya lulus dari sekolah ini. Jadi menurut saya ilmu kesehatan ini sangat penting. Itu kenapa saya memilih masuk di Segbit Kesehatan ini. Nah, kamu bisa jawab seperti itu ya. Kalau ilmu kesehatan itu sangat penting dan kamu tertarik sama kesehatan. Jadi kamu ingin belajar lebih dalam dan belajar lebih jauh di sana. Oke guys, itu dia jawaban tiap-tiap divisi kalau kamu tertarik masuk di Segbit itu atau di divisi itu. Kamu bisa jawab seperti aku dan kamu bisa menambahkannya lagi kalau kamu punya ide-ide cemerlang atau ide-ide yang lebih bagus lagi, yang lebih baik lagi. Kamu bisa tambahkan dan semoga jawaban aku ini membantu kamu yang akan masuk di OSIS. Please kalian, kalau kalian pingin aktif atau kalian suka dengan kegiatan-kegiatan di luar sekolah, maka kalian harus masuk OSIS karena sebenarnya OSIS itu seru. Tapi kalau kalian nggak mau masuk OSIS, kan ada ekskul ya. Tapi video ini diperuntukkan buat kalian yang tertarik sama dunia perosisan dan kalian sedang mengikuti wawancara OSIS. Kalau gitu, sekian dulu videonya. Thank you, see goodbye, stay harus positif. Jangan lupa follow Instagram aku Jihan Isra. Jumpa lagi sama aku di video selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.